Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Resalenda dengan NIM 24002038. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi nonverbal. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan hingga saat ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi pada kali ini yaitu tentang komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan isyarat. Namun, tapi komunikasi nonverbal ini juga menyampaikan pesan gitu, tapi tidak menggunakan kata-kata, melainkan dengan isyarat. Nah, komunikasi nonverbal ini biasanya disampaikan melalui simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata-kata yang diucapkan dari mulut. Yang itu secara umum. Nah, lalu ada menurut para ahli, menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup rangsangan kecuali rangsangan verbal. Nah, kalau rangsangan verbal itu pasti dengan kata-kata. Nah, jadi selain kata-kata dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim dan penerima, si pembicara dan si pendengar. Lalu ada menurut Dr. Daryanto dan Dr. Mujo Roharjo MPD, komunikasi nonverbal bisa dilihat dari berbagai hal, mencakup postur, isyarat, mimik wajah dan mata, sentuhan, bahkan cara berpakaian seseorang. Nah, fungsi komunikasi nonverbal itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu meyakinkan apa yang diucapkannya. Karena tidak menggunakan kata-kata, maka komunikasi nonverbal ini akan lebih dapat meyakinkan si pendengar tentang apa yang akan diucapkan oleh si pembicara. Yang kedua yaitu menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nah, komunikasi nonverbal ini berfungsi juga untuk seseorang yang ingin berkomunikasi tapi tidak bisa menyampaikan perasaannya dan emosinya menggunakan kata-kata. Jadi seseorang tersebut bisa menggunakan komunikasi nonverbal kepada si pendengar. Yang ketiga itu menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya. Selanjutnya, komunikasi nonverbal itu mempunyai karakteristik komunikasi. Karakteristiknya itu yang pertama itu tidak menggunakan kata-kata, karena komunikasi nonverbal itu menggunakan isyarat, bukan menggunakan kata-kata. Lalu yang kedua yaitu ditentukan secara budaya. Yang ketiga, arti yang berbeda. Jadi setiap simbol dalam komunikasi nonverbal itu memiliki arti yang berbeda. Jadi setiap simbol dalam komunikasi nonverbal itu memiliki arti-arti yang berbeda. Yang keempat, tidak jelas dan tidak tepat. Jadi ini juga bisa jadi sisi negatif si komunikasi nonverbal ini, karena komunikasi nonverbal ini kadang itu tidak jelas dan tidak tepat karena tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat. Kadang isyarat tersebut tidak jelas, entah itu penggunaan postur tubuh yang tidak jelas atau mimik wajah yang kurang jelas. Jadi karakteristiknya itu bisa tidak jelas dan tidak tepat. Yang kelima itu bertentangan dengan pesan verbal, karena komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata. Jadi bertentangan. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu saling bertentangan. Yang keenam yaitu sebagian besar tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Karena tidak menggunakan kata-kata dari mulut. Jadi seseorang yang akan mendengarkan itu tidak akan menyadarinya. Atau bisa juga komunikasi nonverbal ini tidak direncanakan atau tidak dilatih. Beda dengan komunikasi verbal. Kalau komunikasi verbal itu pasti akan dilatih, karena jika kita sembarangan saja berbicara, maka seseorang yang akan mendengarkan apa yang akan kita bicarakan itu tidak
mungkin akan tidak mengerti apa yang kita bicarakan karena keterampilan berbicara kita tidak kita latih. Jadi komunikasi nonverbal ini tidak dilatih atau tidak direncanakan, namun datang secara instan. Yang ketujuh yaitu menunjukkan perasaan dan sikap. Karena tidak menggunakan kata-kata, maka komunikasi nonverbal ini akan lebih mudah untuk menunjukkan perasaan dan sikap si pembicara. Nah, selain karakteristik, komunikasi nonverbal itu terdapat tipe. Nah, tipe-tipe dari komunikasi nonverbal itu yang pertama adalah komunikasi visual. Komunikasi visual ini dapat berbentuk gambar, grafik, simbol, lambang. Yang kedua yaitu komunikasi sentuhan. Nah, komunikasi nonverbal yang kedua tipenya yaitu komunikasi sentuhan. Ini dapat berupa salaman, menepuk bahu, dan juga dapat dilakukan ketika kita melakukan rangkulan terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu ada komunikasi gerakan tubuh. Komunikasi ini menggunakan gerakan anggota tubuh untuk menggantikan kata lisan. Jadi karena komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata dari mulut atau tidak menggunakan kata-kata lisan, maka komunikasi nonverbal ini menggunakan isyarat gerakan tubuh, gerakan anggota tubuh, entah itu gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan kepala, atau gerakan anggota tubuh lainnya. Yang keempat yaitu komunikasi lingkungan. Ini terjadi ketika seseorang telah melihat dan mengamati lingkungan sekitarnya. Entah itu contohnya seperti misalnya ada asap dari sisi kiri atau dari sisi utara. Lalu pasti si yang melihat itu akan tahu, oh di sana ada entah itu kebakaran atau orang yang membakar sampah atau membakar hal-hal lain begitu. Nah, komunikasi verbal ini dapat dikatakan penting. Kenapa dapat dikatakan penting? Jadi komunikasi nonverbal ini sering disebut penting daripada komunikasi verbal karena komunikasi nonverbal ini menggunakan gerak tubuh. Jadi mengandung banyak makna dan seringkali lebih jujur daripada ucapan. Jadi karena komunikasi nonverbal ini menggunakan bahasa tubuh, entah itu gerakan tubuh, mimik wajah, dan gerakan-gerakan lainnya, maka itu akan lebih orang yang akan mendengarkannya atau melihatnya itu akan lebih tahu gitu apakah orang ini jujur atau tidak. Dari mimik wajahnya itu pasti akan kelihatan orang itu berbicara sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejujuran atau tidak begitu. Nah, sebelumnya itu ada tipe komunikasi verbal nonverbal lagi. Yang terakhir itu kan komunikasi lingkungan. Nah, komunikasi nonverbal yang lainnya yaitu ada komunikasi penciuman. Nah, komunikasi penciuman ini menggunakan indera penciuman gitu. Entah itu kalian mencium sesuatu gitu, misal ada wangi, entah itu wangi seperti wangi bunga, pasti terpikirkan kalian bahwa di sana mungkin ada orang yang jual bunga atau ada taman bunga, atau kalian mencium sesuatu yang aromanya seperti roti, pasti di sekitar situ ada kayak toko roti atau bakery di sekitar situ. Jadi kita tahu gitu di sana ada apa yang terjadi dengan menggunakan indera penciuman atau komunikasi penciuman. Jadi komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal itu sangat berbeda. Karena komunikasi verbal ini tuh menggunakan kata-kata secara lisan, sedangkan komunikasi nonverbal ini menggunakan isyarat atau postur tubuh, entah itu mimik wajah atau gerakan tubuh lainnya. Nah, karakteristik dari komunikasi verbal dan nonverbal ini juga berbeda. Kalau komunikasi verbal ini jelas dan ringkas karena dia menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata. Jadi si komunikasi verbal ini lebih ke membendaharakan kata-kata. Jadi dia menggunakan kata-kata yang tidak terlalu
rumit tapi lebih mudah dipahami. Nah, sedangkan si komunikasi nonverbal ini tidak menggunakan kata-kata tapi menggunakan simbol yang memiliki arti yang berbeda-beda gitu. Menurut saya itu saja dari saya, penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.